bilateral. Banyak negara berikut kerjasama tersebut. Contohnya kerjasama bilateral yang dilakukan pemerintah Indonesia di antaranya sebagai berikut: kerjasama Republik Indonesia Vietnam, kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan, diharapkan dapat mendorong peningkatan volume perdagangan kedua negara. 2. Kerjasama regional, kerjasama Republik Indonesia memperakasi EAS salah satunya upaya untuk memberantas ilegal penangkapan ikan secara ilegal. Kerjasama multilateral, Konferensi Asia Afrika KA atau Konferensi Asia Afrika adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang memiliki persamaan nasib, yaitu sebagai bekas jajahan. Diplomasi, pelaku politik internasional dan instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan politik luar negeri suatu negara. B. Negosiasi, usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Lobby merupakan kegiatan politik yang dimaksud untuk mempengaruhi negara tertentu. Propaganda merupakan suatu usaha sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Ekonomi, sarana ekonomi dapat dipakai dalam keadaan perang, misalnya perang dingin antara dua negara, sehingga ada kebijakan ekonomi yang diambil untuk membatasi hubungan perdagangan kedua negara. F. Kekuatan militer untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain semakin baik karena tingkat kepercayaan tinggi. B. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional adalah wadah kerjasama beberapa negara untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah disepakati. 2. Peran Indonesia dalam pembentukan ASEAN semakin baik karena tingkat kepercayaan tinggi. B. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional adalah wadah kerjasama beberapa negara untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah disepakati. 2. Peran Indonesia dalam pembentukan ASEAN, negara-negara pendiri sekaligus yang tergabung dalam ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. C. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. 1. Salah satu pemerakasa GNB atau Gerakan Non-Blok. 2. Pemimpin Gerakan Non-Blok pada tahun 1991. 3. Penyelenggaraan KTT kali Gerakan Non-Blok. Masalah-masalah dunia berdasarkan pada asas keadilan. D. Perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia. Definisi perjanjian internasional menurut beberapa ahli. Menurut perjanjian internasional ialah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengakibatkan dalam hukum internasional. Bentuk-bentuk perjanjian internasional. 1. Konferensi ialah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi. 2. Treaty ialah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang sangat penting dan mengikat negara secara menyeluruh, umumnya bersifat multilateral. 3. Persetujuan
ialah bentuk perjanjian internasional yang umumnya bersifat bilateral. 4. Pengaturan ialah bentuk lain dari perjanjian yang dibuat sebagai pelaksana teknis. 5. Memorandum ialah perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional sesuatu perjanjian induk. Pertukaran nota ialah suatu pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi pemerintah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnamal dari kelas 11 TKRO 3. Di sini saya sebagai rekan dari Tubagus Satria akan melanjutkan dari presentasi dari Tubagus Satria. Persetujuan atau agreement ialah bentuk perjanjian internasional yang umumnya bersifat bilateral dengan substansi lebih kecil lingkupnya dari dibandingkan dengan materi yang diatur dalam treaty atau convention. Bentuk ini secara terbatas juga digunakan dalam perjanjian multilateral. Selanjutnya, pengaturan atau arrangement ialah bentuk lain dari perjanjian yang dibuat sebagai pelaksana teknis dari suatu perjanjian yang telah ada atau sering juga disebut sebagai specific atau implementing arrangement. Memorandum of Understanding ialah perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk. Selanjutnya ada pertukaran nota atau exchanging of notes, ialah suatu pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi pemerintah masing-masing negara yang telah disetujui dengan bersama mengenai suatu masalah tertentu. C. Perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia. Yang pertama, tahapan perjanjian internasional. A. Pendapat para ahli. Yang pertama ada Mokhtar Kusumanja memberikan tahapan-tahapan dalam kebiasaan internasional melakukan perjanjian internasional, yaitu perundingan, penandatanganan, juga pengesahan. P. Menurut hukum positif Indonesia. Selain pendapat dari para ahli, secara lebih tegas tahapan perjanjian internasional tertuang jelas dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Adapun isi undang-undang tersebut menyatakan bahwa tahapan membuat perjanjian internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penjajakan. Kedua ada tahapan selanjutnya setelah adanya penjajakan adalah perundingan. Yang ketiga perumusan naskah perjanjian. Keempat penerimaan naskah perjanjian. Kelima penandatanganan. Dan keenam pengesahan. Pertama, fungsi perjanjian internasional. Fungsi lainnya ialah membentuk hak dan kewajiban bagi bangsa atau negara yang mengadakan perjanjian saja. 2. Asas-asas perjanjian internasional. A. Asas courtesy, asas pacta sunt servanda, asas rebus Statius, asas reciprocitas, asas bonifides, asas equality rights. 3. Manfaat perjanjian internasional. A. Negara-negara akan mempunyai tujuan yang sama. B. Perselisihan dapat diminimalisir. C. Menyimpan yang melanggar kesepakatan antara negara dapat segera dikoreksi. D. Pembentukan koalisi keamanan untuk kedamaian dan ketertiban dunia. E. Saling membantu di dalam masalah krisis ekonomi. Berakhirnya perjanjian internasional. Habisnya masa perjanjian, salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian dan disetujui oleh pihak lainnya, dan adanya pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Telah tercapainya tujuan dari perjanjian dan syarat mengakhiri perjanjian sesuai dengan kesepakatan telah terpenuhi. A. Kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Terdapat 4 unsur hubungan diplomatik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antar bangsa. Kedua, pertukaran misi diplomatik, status pejabat diplomatik, dan kekebalan hukum atau hak ekstrateritorial. Pengertian perwakilan diplomatik: perwakilan yang kegiatannya melaksanakan kepentingan negaranya di luar negara. Proses pembukaan serta penangkatan perwakilan diplomatik di antara kedua negara yang telah menjalin hubungan diplomatik. A. Kedua negara atau kedua belah pihak yang melakukan kegiatan pendahuluan yang diawali dengan melakukan pertukaran informasi mengenai kemungkinan dibukanya perwakilan diplomatik. B. Masing-masing kedua belah pihak kemudian mengajukan permohonan mengenai persetujuan untuk menempatkan diplomat atau yang telah dicalonkan oleh masing-masing kedua belah pihak negara. C. Persetujuan oleh negara penerima atau kedua belah pihak untuk saling menempatkan kedua diplomat. D. Wajib menemui Direktur Protokol Departemen Luar Negeri. Tujuan diadakannya suatu perwakilan di negara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, memelihara kepentingan negaranya terhadap negara lain. Kedua, melindungi seluruh warga negara sendiri yang sedang bertempat tinggal di negara penerima. Yang ketiga, menerima berbagai pengaduan atau komplain.
Tugas serta fungsi dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia yang pertama, representasi adalah selain untuk mewakili pemerintahan negara sendiri, diplomat juga bisa melakukan proses mengadakan penyelidikan dengan pemerintahan negara penerima. Kedua, negosiasi adalah mengadakan proses perundingan atau pembicaraan baik dengan negara tempat diplomat. Ketiga, observasi adalah menelaah dengan teliti setiap peristiwa atau kejadian dan negara mungkin dapat merugikan kepentingan negaranya. Keempat, proteksi adalah melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingan warga negaranya yang sedang berada di luar negeri. 5. Persahabatan, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara pengirim dengan negara penerima. Berdasar Konvensi Wina tahun 1961 disebutkan bahwa fungsi perwakilan diplomatik adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kepentingan negara pengirim di negara penerima. 2. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negara di negara penerima di dalam batas yang diizinkan oleh hukum internasional ketika mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. Keempat, memberikan keterangan mengenai kondisi dan perkembangan negara penerima. Kelima, memelihara hubungan persahabatan antara kedua belah pihak negara. Bangsa Indonesia, penempatan perwakilan diplomatik di negara lain berfungsi sebagai sarana sebagai berikut. Yang pertama, mewakili negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada suatu organisasi internasional. Yang kedua, melindungi kepentingan nasional dan seluruh warga negara Indonesia di negara penerima. Ketiga, melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan. Keempat, mempertahankan kebangsaan Indonesia. Kelima, mengabdi kepada kepentingan nasional karena menciptakan persahabatan yang baik antara negara Republik Indonesia. Ketujuh, menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap seluruh warga negara Indonesia yang berada di wilayah kerjanya. Kedelapan, menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan konsuler, protokol komunikasi, dan persediaan. Kesembilan, melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga perwakilan diplomatik. Perangkat perwakilan diplomatik Republik Indonesia. A. Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. B. Kuasa usaha. C. Atase Republik Indonesia. D. Atase pertahanan. E. Atase teknis. Sekian presentasi dari kami. Saya Husnamal dan rekan saya Hutu Bagus. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.